diyakini oleh setiap kita. Di antara dalilnya adalah ketika Rasulullah SAW menanyai budak wanita yang hendak dimerdekakan oleh tuannya, Rasul bertanya terhadapnya, man ana, aina Allah, dan man ana, di manakah Allah? Maka budak perempuan itu menjawab, Allah fis sama. Ketika ditanya siapa aku, maka budak itu pun mengatakan bahwasanya beliau adalah Rasulullah SAW. Dengan dua jawaban itu Rasul mengatakan, i'tiqha fa innaha mu'minah, bebaskanlah dia karena dia adalah seorang mukminah yang meyakini Allah Azza wa Jalla berada di atas arsy. Al-Imam Syafi'i, beliau salah satu di antara ulama yang berhujjah dengan hadis ini dan hadis yang lainnya untuk menunjukkan Allah Azza wa Jalla berada di atas arsy, memiliki sifat-sifat yang tidak sama dengan sifat-sifat makhluk-makhluknya. Di antaranya adalah sifat al-qaul, berbicara dengan Allah Azza wa Jalla. Qala Imam Abu Uthman As-Sabuni, kita masuk pada ucapan beliau, pengarang kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, beliau mengatakan, wal farqu baina ahli sunnati wa baina ahli bid'ah, perbedaan antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah adalah annahum idza sami'u khabaran min sifati rabbi radduhu aslan. Ahlul bid'ah itu apabila mendengar berita tentang Allah, berita tentang sifat-sifatnya Allah, radduhu aslan, mereka memang aslinya menolak, aslinya memang mereka menolak. Itulah ahlul bid'ah. Walam yaqbaluh, mereka tidak mau menerimanya. Ini ahlul bid'ah. Berbeda hanya dengan ahli sunnah. Ahli sunnah, mereka memang menerima secara asalnya, menerima. Ahlul bid'ah, karena mereka bukan pengikut sunnah, maka hadis-hadis Rasul SAW yang berkaitan dengan sifatullah mereka menolaknya dan mereka mentakwilnya, yakni memaknakan kepada makna yang mereka maukan. Itu namanya takwil. Yaqsuduna bihi raf'al khabar an aslih. Takwil yang mereka lakukan itu memang tujuannya untuk menolak. Misal seperti dalam Al-Quran disebutkan Allah memiliki tangan. Mereka al-bid'ah aslinya memang menolak, tidak mau menerima. Tapi mereka tidak bisa menolak ayatnya. Itu ayat Al-Quran. Maka mereka menerjemahkan tangan kepada kekuasaan. Kenapa kok bisa? Wong itu maknanya adalah tangan. Yadullahi, tangannya Allah Azza wa Jalla. Kau diterjemahkan kekuasaan. Kata Imam Abu Uthman As-Sabuni, itulah dia al-bid'ah. Memang aslinya menolak. Ketika sifat tangannya Allah diterjemahkan kepada kekuasaan, maka yaitulah memang al-bid'ah. Mereka menerjemahkan kepada makna yang bertolak belakang dengan kata-kata yang ada di situ, ayat maupun hadis. Mengapa demikian? Jawabannya karena memang aslinya mereka menolak, tidak percaya. Dan juga ibtalu quli mu'araim fi faya'lamun haqqan yaqinan anna ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qalahu. Adapun ahlu sunnah, mereka mengalahkan akal-akal mereka. Mereka menyampingkan pikiran-pikiran mereka demi menerima ayat dan hadis, karena mereka tahu bahwa ayat dan hadis yang datang dari Allah itu masih benar adanya. Jadi akal kita tidak dibebaskan gitu, agar kita tidak dilepas semaunya,
tapi dikekang, dibatasi. Apa batasannya? Keyakinan bahwa semua yang datang dari Allah, datang dari Rasul itu pasti benar. Kalau akal kita berselisih, berarti akal kita yang salah. Itu Ahlussunnah. Kalau Ahlul-Bid'ah tidak. Akal dulu, kalau akal bisa menerima, terima. Kalau akal tidak bisa menerima, ditolak. Walaupun itu ayat, tapi tidak berani menolak ayatnya. Dipalingkan maknanya kepada makna yang mereka maukan, yang intinya menolak. Itulah Ahlul Bid'ah. Na'udzubillah min dzalik. Idh huwa kana arafu birrabi jalla jalalu min ghairihi wa lam yaqul fi illa haqqan wa sidqan wa wahyan. Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW adalah sosok manusia yang paling mengerti tentang Allah, paling faham tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah Rasulullah berbicara dari hawa nafsunya, pasti beliau berbicara dari wahyu yang Allah wahyukan tentang nama dan sifat-sifatnya. Begitulah pola pikir ahlu sunnah, sehingga mereka mudah menerima dan mengimani. Kenapa? Karena mereka menekan akal-akal mereka supaya tidak liar. Disebutkan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa. Allah pastikan bahwa Nabi kita tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. Dari sinilah kalimat Rasulullah ma'sum. Rasulullah apa? Ma'sum. Apa itu ma'sum? Terjaga dari kesalahan. Beliau tidak pernah salah dalam perihal risalah, penyampaian risalah, penyampaian syariat, tidak pernah salah. Allah pastikan itu. Mana kepastian itu? Ayat ini. Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi tidak pernah bicara dari hawa nafsu. In wa illa wahyu yuha. Tak lain yang beliau sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan. Maksum beliau, terjaga dari dosa. Adapun dalam perkara lain, urusan duniawiya, beliau salah sebagaimana Bani Adam, tetapi dosa-dosa beliau telah diampuni. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Telah diampuni dari dosa-dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang. Tetapi dalam penyampaian risalah maksum, terjaga dari kesalahan. Siapa yang memastikannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah demikian, maka Ahlussunnah mengimani semua beritanya Rasul. Ahlussunnah mengimani, Ahlussunnah meyakini apa yang disampaikan oleh Rasul itu hakun, sesuatu yang hak. Akal kita tundukkan. Ahli bid'ah tidak memiliki prinsip yang seperti ini. Ahli bid'ah malah menyalah-nyalahkan Rasul. Rasul salah masa mengatakan Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Rasul salah ini. Mereka salahkan Rasul. Kenapa? Karena mereka mengedepankan akal mereka dan menyangka bahwa akal mereka lebih pandai, lebih baik daripada Rasulullah SAW. Di antara mereka ada yang menghina Rasul. Rasul itu kan tidak pernah sekolah. Mulai kepribadian beliau diusik. Beliau kan baca tulis saja nggak mampu. Apa itu namanya? Kalau nggak bisa baca, nggak bisa tulis, bodoh. Karena nggak ada akademiknya. Itu mereka. Orang-orang yang memiliki titel menempuh perjalanan akademik yang begitu lama, berbangga dengan itu. Rasulullah nggak pernah. Karena itu ya wajar saja, saklek. Bahasa mereka ada menghina. Wajar saja Rasul itu bahasa Arabnya nasiyun, hanya dengan nas saja dia tidak bisa mengolah alam pikirannya. Na'udzubillah min dzalik. Penghinaan dari mereka kepada Rasul. Padahal Nabi kita
dari kalangan ummi. Allah yang menyebutkan huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minkum. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul dari kalangan ummiyin. Apa itu ummiyin? Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Artinya apa yang disampaikan oleh Rasul murni wahyunya Allah. Dia tidak akan tahu kecuali diberi ilmu oleh Allah. Bukan hasil saduran, bukan hasil rangkuman, bukan hasil kesimpulan dari membaca kitab Yunani, Persia, Romawi, atau dari membaca kitab Injil, Taurat. Dia tidak bisa membaca. Terus kok menjadi pintar sekali? Ya karena Allah mengokohkan Al-Quran di hati beliau dan mewahyukan sunnah-sunnah kepada beliau. Dia belum menyampaikannya. Sangat mudah bagi Allah untuk menjadikan Rasul seperti itu. Inilah ahli sunnah. Malah justru beliau sebagai nabi dari kalangan ummiyin itu sebuah keutamaan, bukan celak, sebuah maziyah, keistimewaan. Nabi kita dari kalangan ummiyin, tidak bisa baca, tidak bisa menulis, itu keistimewaan. Kenapa bisa dipastikan risalah ini dari Allah murni? Coba kalau Nabi kita profesor, dia sudah belajar akademik, pengalaman sekian banyak, tulisan karya tulis manusia dia baca, kemudian dapat wahyu, bisa jadi loh ketambahan dari yang dia baca-baca. Bisa jadi loh alam pikirnya bermain sehingga tidak sesuai dengan wahyu, malah khawatir. Karena itu Allah memilih Nabi Muhammad SAW dari kalangan ummiyin agar umat manusia yakin bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah wahyu, bukan sebuah kekurangan atau kehinaan. Ahlus sunnah memiliki prinsip seperti ini. Ahlul bid'ah tidak. Ahlul bid'ah menggunakan akal lebih daripada wahyu. Na'udzubillah min dzalik. Sampai sini bisa difahami yang ucapannya beliau. Qala Az-Zuhri, berkata Imam Az-Zuhri, Imamul A'immah. Az-Zuhri imam dari imam ahli sunnah zaman tabi'in. Beliau mengatakan, demikian juga dalam para ulama yang lain, ucapannya sama. Alallahil bayan, Allah lah yang memberikan penjelasan, ilmunya dari Allah. Wala rasulil balagh, dan Rasul hanyalah menyampaikan. Wa alaina taslim, dan kita sebagai hamba adalah menerima. Itu alur dalam beragama. Agama dari Allah, seluruh penjelasan dari Allah, bukan ranah kita, sehingga jangan menambah-nambahi. Rasul menyampaikan, Rasul tidak pernah menggunakan hawa nafsu, adat istiadat, budaya bangsa Arab, atau menimba ilmu dari kitab lain. Tidak. Rasul hanya menyampaikan ilmunya dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Kita sebagai hamba, apa yang harus dilakukan? Menerima aja. Tidak ada ranah bagi kita mengoreksi, tidak ada bagi kita untuk menambahi, apalagi saya menyalahkan, apalagi saya menolak. Tidak boleh. Alur agama itu begitu. Pemerintahan negara ini punya pemerintahan, mereka yang membuat aturan, mereka menjalankan, kita rakyat mentaati aturan duniawiya, aturan bernegara. Dalam beragama yang punya aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak ada. Bagaimana mungkin kita punya kuasa membuat agama? Kita ini makhluknya Allah. Allah mengutus Rasul guna menyampaikan risalah. Maka tidaklah wajib tidak ada kewajiban bagi kita kecuali menerimanya, tunduk dan patuh. Hadirin yang melakukan, dulu ada orang
yang suka menggunakan akal guna menolak berita-beritanya Rasul. Siapakah dia? Ja'ad ibn Dirham. Orang ini disembelih pada ujungnya oleh khalifah di waktu itu. Disebutkan wara Yunus ibn Abdul Samad ibn Ma'kil an abihi anna al-Ja'd ibn Dirham, seorang bernama Ja'ad ibn Dirham, khadima ala Wahb ibn Munabbih, dia datang ke seorang ulama Wahb ibn Munabbih. Beliau adalah tabi'i, Imam al-Allama Akhbari al-Qasasi. Yas'alu, Ja'ad ibn Dirham bertanya kepada Imam Wahb ibn Munabbih tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya isinya menolak. Kenapa Allah begini? Kenapa Allah begitu? Bagaimana caranya Allah begini? Bagaimana caranya Allah begitu? Pertanyaannya itu. Maka Imam Wahb ibn Munabbih mengatakan, wailaka, celaka engkau ya Ja'ad, wahai Ja'ad, celaka engkau. Betul masalah. Inilah adunnuka minal halikin. Aku memastikan engkau bagian dari orang-orang yang binasa. Kenapa bertanya tentang ayat dan hadis yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah, tetapi dengan penolakan? Ya Ja'ad, wahai Ja'ad, law lam yukhbirna Allah fi kitabihi, kalau Allah tidak mengabarkan kepada kita di dalam Al-Quran anna lahu yadan, Allah punya tangan, wa ainan punya mata, wajhan punya wajah, lama qulna dzalik, kami tidak akan mengucapkan Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya mata. Kalau Allah tidak mengabarkan demikian, kita tidak akan mengatakan itu. Kita mengatakan Allah punya mata, punya tangan, punya wajah. Itu karena siapa? Karena Allah yang mengabarkannya. Fattaqillah, kata Imam Wahb bin Munabbih, takutlah kamu kepada Allah wa Ja'ad. Ini awal-awal fitnah apa? Jahmiyah. Jahmiyah yang terkenal, pemahaman Jahmiyah itu yang menyebarkan seorang bernama Jahm Ibn Safwan. Jahm, pemahamannya disebut Jahmiyah. Jahm ini mengambil pemahamannya dari orang yang bernama Ja'ad bin Dirham. Dia lahir atau dia adalah seorang yang hidup di kalangan tabi'i. Ja'ad bin Dirham, gurunya Jahm, yang menyebabkan pemahamannya Jahm, sehingga pemahaman dia disebut Jahmiyah, disandarkan kepada Jahm karena dia mempopulerkannya. Apa diantaranya? Menolak Allah punya tangan, punya wajah, punya mata, menolak sampai Allah dikatakan tidak bisa bicara, Allah tidak punya nama dan sifat, Allah bisu, dan dia. Ini pemahamannya Ja'ad bin Dirham yang kemunculannya di zaman tabi'in. Awal mula masalah dia berhadapan dengan Imam Wahb ibn Munabbih. Dinasihati, wahai Ja'ad, takutlah engkau kepada Allah. Jangan kau bertanya begini, menolak, mengingkari, tidak percaya, menanyakan bagaimana. Imam Al-Imam Wahb bin Munabbih mengatakan, kalau bukan karena Allah yang memberitahukan, kami tidak akan meyakininya. Tapi karena Allah yang menyebutkan, ya kami katakan. Thumma lam yalbath Ja'ad an qutila wa suliba. Sampai karena penentangannya, omongannya yang menolak ayat dan hadis, maka pemerintah ini di zaman itu menangkapnya dan mengeksekusinya. Kalau bahasa Arabnya i'dam, dihilangkan nyawanya, dieksekusi.
pelanggarannya sangat mengerikan. Kalau di negeri kita teroris dieksekusi oleh pemerintah, tembak mati, karena dampak negatifnya sangat besar. Pemahaman Khawarij mengerikan. Pelaku bom Bali contohnya dieksekusi oleh pemerintah negeri ini. Kita alhamdulillah bersyukur karena pemahaman Khawarij itu mengerikan, yaitu menggerakkan masyarakat untuk memberontak kepada pemerintah muslim yang sah. Dan itu pun perintah dari Nabi kita untuk membasmi kaum Khawarij. Nah, jadi bin Dirham ini tingkat bahayanya di sisi lain, menolak, mengimani nama dan sifat Allah, mengingkari nama dan sifat Allah. Jihad mengatakan Allah tidak punya tangan, tidak punya mata, tidak punya pendengaran, tidak bisa melihat, tidak ada wajah, tidak berbicara. Allah ditolak oleh jihad. Pemerintah di zaman tabi'in Ahlus Sunnah. Pemerintah di zaman itu pemerintah yang berpegang dengan pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman para sahabat. Pemerintah di zaman tabi'in masih kuat. Maka ditangkaplah orang ini dan dia pun dieksekusi. Kalau zaman dulu, di zaman sekarang ditembak mati. Zaman dahulu dipenggal dan disalib agar manusia tahu bahwa orang ini adalah pelaku kemungkaran kelas tinggi, bukan hanya bos narkoba, ini perusak akidah. Bos narkoba yang ketangkap, Freddy Budiman atau yang semisalnya, eksekusi mati. Bos narkoba ini musuh negara, merusak bangsa dengan narkobanya. Jihad bin Dirham merusak kaum muslimin dengan pemikirannya yang menolak nama dan sifat. Khalid ibn Abdullah al-Qusari, seorang Amirul Mukminin yang ada di zaman itu. Beliau waktu itu sebagai gubernur di daerah Iraqiyin, Al-Kufa wal Basrah, di negeri Kufa dan negeri Basrah. وعن جده يزيد كان جوادا ممدحا وخطيبا ومفوها واتهم بالزندقة وعوقب وقتل سنة. هذا المكان Khalid ibn Abdullah al-Qusari, gubernur di negeri yang tadi kami sampaikan. Beliau di waktu itu Khalid bin Abdullah bin Yazid al-Bajali, lebih lengkapnya Al-Qusari Ad-Dimashqi, dari Damaskus, Amir Makkah. Beliau di waktu itu menjabat amir di kota Makkah. Kejadian ini yang akan kita baca. Beliau amir di kota Makkah. Bil Walid ibn Abdul Malik Tumali Sulaiman. Amirul Makkah di waktu itu bernama Walid ibn Abdul Malik. Nah, Khalid ibn Abdullah ibn Yazid al-Qusari ini adalah salah satu amir Makkah yang ditunjuk oleh beliau sebagai amir di kota Makkah. Apa yang terjadi? Beliau ini Khalid ibn Abdullah al-Qusari yang menjabat amir Makkah ketika Idul Adha. Ketika apa? Idul Adha. Beliau berkhutbah sebagai amir di Makkah, berkhutbah. Di akhir khutbahnya beliau mengatakan, "Insarifu, silakan kalian bubar, wahai kaum muslimin, ila manazilikum, menuju kampung-kampung kalian, menuju tempat-tempat tinggal kalian. Wadhahu barakallahu lakum fi duhayakum." Silakan kalian sembelih hewan-hewan kurban kalian di tempat-tempat tinggal kalian. Semoga Allah memberikan barokah kepada kalian dalam kurban-kurban kalian. Fa inni mudahin al-yawm, aku
Amir Mekah, pemerintah ini, pemerintah ahli sunnah di kalangan tabi'in. Adapun aku Khalid ibn Abdullah al-Qusari, Amir Mekah, hari ini aku akan berkurban dengan menyembelih Ja'ad ibn Dirham, dieksekusi mati, dipenggal, karena ini musuh negara. Zaman sekarang musuh negara teroris, musuh negara narkobais, para bos-bos yang ketangkap membawa sekian kilo narkoba maka dihukum eksekusi mati. Di Malaysia sekian gram mati. Di Saudi membawa narkoba sekian gram, jangankan sampai sekilo, sekian gram eksekusi mati. Di negara Saudi Khawarij belum lama yang menggerakkan rakyat Saudi untuk memberontak kepada pemerintah Raja Salman, ditangkap dan dieksekusi. Khawarij dipenggal kepalanya. Kalau di beberapa negara digantung, beberapa negara tembak mati. Tetapi yang paling syar'i dipenggal. Itu yang paling rahmah. Yang penting dia mati, selesai dari keburukannya dengan dipenggal. Eksekusi mati bukan satu hal yang tabu, bukan satu hal yang jelek, selama yang melakukan adalah pemerintah ini. Nah, Khalifah atau Amir Makkah bernama Khalid bin Abdullah al-Qusari mengatakan, aku hari ini akan berkurban dengan menyembelih Ja'ad ibn Dirham. Apa alasannya? Apa pasalnya? Kalau beliau melanjutkan, kenapa dia dieksekusi? Karena dia mengatakan, lam yattakhidillahu Ibrahim khalila. Ja'ad ibn Dirham punya keyakinan Allah tidak mengangkat Nabi Ibrahim sebagai khalilnya. Padahal Allah mengatakan apa? Atau Rasul menyebutkan dalam hadisnya, innallaha attakhadha Ibrahim khalilan kama attakhadhani khalilan. Sungguh Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya, khalil, sebagaimana Allah menjadikanku sebagai khalilnya. Jadi Dirham mengatakan tidak, Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Ini pembangkangan. Perkara akidah lagi, bukan narkoba yang hanya merusak fisik dan mental. Ini akidah. Walam yakallimu Musa taklima. Ja'ad mengatakan Allah tidak bicara kepada Musa, karena Ja'ad mengatakan Allah tidak punya sifat bicara. Ja'ad mengatakan Allah bisu. Na'udzubillah min dzalik. Ini Ja'ad bin Dirham. Dan lebih hebohnya, dia tidak diam-diam. Dia berupaya menyebarkan pemahaman itu. Dia cuap-cuap di mimbar-mimbar, di tempat-tempat duduk. Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar, Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya wajah, Allah tidak bisa bicara dengan Musa. Keyakinan ini meresahkan. Maka pemerintah bergerak dengan cepat, tangkap orang ini, membahayakan akidah kaum muslimin. Maka ditangkaplah Ja'ad bin Dirham dan dieksekusi. Hanazalah anil mimbar. Setelah beliau khutbah Idul Adha di tahun itu, beliau turun dari mimbar. Fadzabahahu biyadihi. Beliau sendiri yang memenggal lehernya Ja'ad bin Dirham dengan tangannya beliau. Amir Makkah ini, pemerintah ahli sunnah, tegas terhadap mereka itu, sebagaimana pemerintah-pemerintah di negeri-negeri mereka tegas terhadap para bos-bos narkoba yang membahayakan kehidupan bangsa dan negara. Wa amara bisalbihi, dan diperintahkan untuk
salib sebagai pelajaran bagi umat manusia. Jangan ikuti keyakinannya Ja'ad ibn Dirham. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ja'ad bin Dirham memiliki murid yang bernama Jahm ibn Safwan. Dialah yang menyebarkan pemikiran itu di kalangan masyarakat di zaman itu. Maghrib kita terhenti dulu, salat maghrib kita lanjutkan insyaallah. Pembahasan di kesempatan malam hari ini adalah sifatullah turun ke langit dunia dan datang nanti di yaumul qiyamah. Dan ini adalah dalilnya sangat kuat, wajib bagi kita mengimaninya. Kita lanjutkan insyaallah ba'dal maghrib insyaallah. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.